Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Dua hal itu di dalamnya banyak hal. Yang pertama untuk Sanggar. Ini evaluasi untuk Sanggar, terutama tentang jenjang pembelajaran, terutama kurikulumnya, bahan ajarnya. Saya ingin bermula dari sebuah pertanyaan. Sudahkah dievaluasi materi pembelajaran itu dari jenjang ke-1 sampai ke 4 sampai akhir? Apakah sudah dievaluasi cocok untuk jenjang pertama itu mana langsung merasuk? Misal, ini pertanyaan. Nah, selanjutnya kan terus jenjang kedua, kelana udang dan seterusnya. Itu harus terus dievaluasi. Mungkin harus kita sediakan materi pembelajaran itu tidak hanya satu untuk jenjang pertama. Panjangnya juga apakah cukup begitu atau harus ditambah dan seterusnya. Dan itu memerlukan satu pemikiran untuk pengelola Sanggar ini. Nah, apalagi nanti hubungannya dengan yang 3,5 itu ya. Jadi mungkin ada program program pembuatan bahan ajar gitu ya. Jadi bikin alternatif itu jenjang 1 apakah cocok itu, apakah harus dari kelana merasuk langsung pakai kedok, karena koordinasi tubuh anak akan beda dengan yang. Jadi dia yang jenjang pertama itu tidak merasakan aku sebagai aku dan aku sebagai dia. Nah, di jenjang pertama itu langsung sebagai dia, ya kan? Nah, beda dengan di Samba misalnya, ada keakuan dulu, aku. Nah, ketika dia mandi kedok Samba jadi dia. Nah, itu dipikirkan. Itu saja untuk kurikulum. Dan yang lebih penting lagi untuk instruktur adalah melihat detail setiap gerakan dari setiap anak. Ya, ada yang banting sewetnya, banting sodernya, atau menggerakkan sodernya ya asal gitu ya. Tapi ada yang di Samba misalnya, ada yang udah benar gitu. Tapi karena itu harus dipelajari dari awal seberapa kuat pergelangan tangan kita untuk membanting solder itu dan seterusnya. Jadi melihat detail itu sangat penting. Seberapa jarak misalnya kalau disunat capang, apakah di sini, apakah di sini, itu ukurannya karena masing-masing gerakan punya pakem. Itu bahan evaluasi kita dan itu saran saya untuk instruktur, untuk Mbak Eli sama Miniwat dan kawan-kawan. Itu untuk Sanggar. Nah, yang agak panjang itu ini untuk anak-anak. Penting tidak penting, tapi bagi saya penting, terutama untuk ibu-ibu yang nganter, yang ada di rumah yang mendorong anaknya untuk terus belajar. Begini, menari itu sebetulnya belajar mengurangi beban, menghilangkan beban, begitu ya, dan memupuk kecerdasan. Nah, kecerdasan di dalam menari itu, Ibu, Bapak, bukan hanya di otak kiri, kanan, dan tengah, tapi kecerdasan di setiap anggota tubuh. Masing-masing kecerdasan di setiap anggota tubuh itu khas. Jadi kalau tubuh kita dimutilasi, di kepala itu ada kecerdasan bagian kepala, bagian bahu, bagian tangan. Di tangan itu sikut, kemudian pergelangan sampai jari-jari. Kapan jari-jari kita harus digetarkan dan kapan tidak? Kapan pergelangan ini harus dibanting dan kapan tenaga itu harus keras dan harus lemah. Nah, ini kaitannya dengan musik, pengendang terutama.
Nah, nanti tadi di Tumenggung itu saudara lepas begitu aja, nggak ada nggak ada tendangannya di sini. Nggak ada. Iyam itu yang pertama sih getakannya cuma di, kalau Mimi itu getakannya diangkat. Tidak. Nah, kebetulan kendangnya mungkin tidak pakai speaker jadi tidak kedengaran. Nah, jadi itulah yang ingin dicapai di dalam menari. Ya, jadi menghilangkan karena bebannya berat. Di kepala ada pakemnya. Bebannya beda dengan di pundak sama di tangan. Nah, itu baru dimutilasi. Bagaimana bodeg yang gini, bagaimana yang gini, bagaimana yang gini. Itu punya beban sendiri-sendiri. Dan itu baru satu-satu. Di tangan apalagi banyak sekali. Nah, tiap anggota tubuh itu punya kecerdasan masing-masing, dan itu kalau tidak diolah, tidak diasah, nggak akan muncul, gitu ya. Nah, lihat misalnya di jenjang yang pertama, koordinasi antara anggota tubuh itu belum muncul, belum terjaga. Demikian, jenjang kedua mulai meningkat. Jadi perkembangan bahan ajar itu sudah kelihatan gitu. Tapi apakah materinya seperti itu? Ya, sekali lagi bahwa yang paling susah adalah koordinasi antar bagian. Kalau tangan ke sini, liriknya kemana? Ke sini atau ke sini? Itu kan koordinasi. Betul kan, pelajari. Ya. Nah ya. Itu ada catatan yang paling membirakan itu di sana. Ada anak nomor 33 sama 31 dan itu memerlukan suatu pembelajaran mungkin yang khusus ya berdua anak itu luar biasa sebetulnya, dan itu bisa dikembangkan tariannya. Tidak saya suruh minta ke Andin sama siapa untuk minta yang sama yang 45 menit. Jangan yang full itu ini berapa menit? Yang full itu bisa jadi belum full gitu ya. Saya minta kalau nggak 1 jam 45 menit tambahnya gitu. Ini tugas ini sama Eli. Jadi kalau anak nanti yang dua itu minta siap-siap. Karena 2 anak itu luar biasa sebetulnya, bakatnya besar sekali. Kali lagi jadi kesadaran akan setiap anggota tubuh di anak itu terus dibina, gitu ya, supaya kalau mengangkat kaki yang satu itu tidak aneh, dan itu hanya akan stabil kalau itu latihan. Mungkin beberapa menit latihan angkat kaki satu, kiri kanan, supaya tidak goyang. Nah, kemudian pada intinya Ibu Bapak, belajar menari itu sebetulnya sama dengan belajar matematika, memerlukan kecerdasan. Gitu. Nah, sama dengan menghafal alfabet A, B, C, D, karena di tari itu kan alfabet ya, dari pasangan, kemudian capang, kemudian gerakan selanjutnya ya pemilo atau apa, ucap atau seterusnya, gitu ya. Nah, itu alfabetis ya, baru alfabetis. Nanti kalau udah jadi tidak ABCD kayak Nargi, dari A mungkin ke C, dari C mungkin ke E ya, karena ya sangat dia. Oleh sebab itu pengendang itu ada dalam bahasa Sunda balangah itu apa ya, jangan lirik ke sana ke sini, itu harus dia sing joget gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa menari itu membutuhkan kecerdasan tubuh ya, dari ujung rambut sampai telapak kaki.
anggota tubuh itu punya pakem, benar. Ya karena untuk pasangan itu yang kiri kemana, arah telapaknya yang kanan kemana. Itu pakem. Dan kalau saya salah sama Pucuk, sama Pak Jana itu dipukul gitu. Kemudian beban hafalan yang ABCD itu, ya. Jadi bebannya banyak sekali di menari itu, ya. Tapi akan kelihatan tidak punya beban kalau itu tidak terasati oleh anak. Lihat si Andin dan lihat nomor 31 misalnya, atau nomor berapa di penunggu begitu, atau yang barusan menari. Nah, beban itu sudah mulai berkurang, dan ini akan berakibat pada beban kehidupan dia sehari-hari. Bagaimana menghadapi hidup. Nah, di tari itu sudah dipelajari. Itu. Satu itu. Yang terpenting juga, kalau sudah jalan nari, itu kita itu impak sebetulnya, impak tubuh, impak gerak. Itu tidak saja kepada kita yang nonton, tapi buat daun-daunan, buat tanah, buat air. Nah, siapa tahu itu pohon buah itu atau pohon apa itu, gedang, kates, dan bunga itu berkembang dan tumbuh, mungkin karena dia dengar musik. Mungkin gelombang ultrasonik yang dialirkan oleh gerakan sampai pada dia, mungkin dia tertawa. Cuma kita punya kuping nggak dengar tertawanya mereka, gembiranya pohon ini. Mungkin itu esnya itu tumbuh karena dengar musik ini. Lihat anak-anak ini, kegembiraannya sama dengan kita. Cuma itulah kita punya mata berotot aja, nggak lihat, punya kuping nggak dengar. Dia itu mendengar. Tanah kenapa jadi subur? Air kenapa jadi menyubur? Ya, jadi impak tubuh itu menjadi barokah. Saya tanya tukang mie ayam, ketika ada ini, barokahnya apa? Saya tanya terakhir, 43 porsi katanya. Laku. Itu barokah dari kita. Kalau nggak ada kita hari ini, mungkin hanya laku berapa? Belum tukang ST. Ada yang dagang apa? Jadi menari itu memberikan barokah. Impak tubuh itu kalau kita ikhlas, ya dampaknya luas pada tanah, pada air, pada. Nah, itu yang mesti nanti kalau anak-anak udah gede itu jadi pegangan. Jadi tidak hanya sekedar menari. Oleh sebab itu masyarakat dulu, ya, masyarakat Pirungelia kita menganggap topeng itu, tanya yang menari, menganggap topeng sama wayang itu barokah, berkah yang sama yang punya hajat. Karena barokah kepada penonton, kepada pedagang, kepada kita sendiri yang memberi ngasih. Oleh sebab itu jangan kaget kalau kita bisa banyak orang, karena saling memberkahi. Itu catatan untuk penting buat saya untuk menyampaikan ini. Nah, mungkin tidak penting lah buat anak-anak, terserah. Tapi itulah analisis saya, ya. Nah, kemudian orang menari itu bebannya ya luar multi beban lah, harus ngapalin, kemudian kecerdasan tubuh, kemudian bagaimana dengan irama itu.
Nah, kelihatan kan nggak enak sekali kalau anak iramanya nggak benar kan, tadi ada banyak yang gitu. Nah jadi nah beban itu akan terasa hilang, akan terasa menjadi ringan ketika itu dijalankan dengan benar. Sama dengan kalau anak sudah paham 2 kali 2 itu udah nggak mikir kayak tupak sepeda, ya ada logak itu apa? Lubang gitu di jalan, ya otomatis dia rem kan atau belok, nggak usah mikir kan, menarik itu begitu. Nah kita lihat di tingkat yang udah lebih jauh, tingkat 4, tingkat yang barusan, mereka udah seperti naik sepeda. Nah kemudian setelah itu ya biarkan mereka itu menemukan kecerdasannya sendiri. Ya, masing-masing akan menemukan kecerdasan sendiri di tiap anggota tubuhnya. Cuma itulah tugas instruktur itu melihat detail. Oh ini terlalu lebar tangannya, oh terlalu membuka, terlalu tinggi dan seterusnya. Dan itu penting karena topeng punya pakem. Gitu, ya. Sekali lagi saya ulang, jadi menari itu memancarkan healing energi, jadi mungkin ya energi yang positif yang dipancarkan oleh gerakan kita, gerakan penari itu termasuk bunyi-bunyian, termasuk melambung. Oleh sebab itu saya sering wanti-wanti kalau nabuh itu ya aja kayak di kuburan, diam aja gitu, ada ngelabunya, jalan sekarang bagus. Dan dua energi besar dari musik sama gerak itu bersatu, kemudian yang menjadi healing, menjadi bukan penyembuhan tapi energi positif itu yang sampai tanah akan menerima, lain dengan daun-daun, lain dengan pepohonan, lain dengan air dan seterusnya. Sekali lagi jadi tidak hanya sampai pada energi itu, tidak sampai pada perasaan kita yang nonton, tapi pada alam sekeliling. Jangan lupa. Kemudian jangan lupa juga untuk yang pertama kalinya izin meminta doa, ya bukan meminta doa, maaf, berdoa kepada yang punya kita, kepada yang kita yang diasalkan, minta izin kepada yang mengasalkan. Oleh sebab itu dalam seperti Mang Mardi, dia punya doa, saya yakin dia punya doa tersendiri. Kemudian sebelum jadi dalang dia melakukan laku spiritual yang macam-macam, mungkin mati geni, mungkin Senin Kemis, mungkin mungkin tidurnya tidak di kasur tapi di lantai, macam-macam. Ya.